Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik lagi ke channel kita, Umar. Siska. Masih di hari yang sama, masih di jam yang sama. Jadi untuk di video ini kita bakalan bahas tentang gimana caranya bikin kitas dan apa itu kitas. Jadi di kesempatan ini kita bakalan bahas itu. Sebelumnya kita udah bahas gimana caranya bikin dokumen untuk nikah, dan kali ini kita bakalan bahas tentang kitas. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau nikah sama orang luar atau WNA dan tetap tinggal di Indonesia, untuk memilih tetap tinggal di Indonesia, teman-teman jangan dulu tenang, jangan dulu ngerasa udah nikah nih kita nyantai dulu. Jangan ya teman-teman, karena perjalanan teman-teman masih agak panjang buat bisa tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena teman-teman harus punya kitas, bukan untuk WNI-nya kitas itu, tapi kitas itu untuk WNA-nya. Nah untuk proses kitas agak panjang, emang agak panjang prosesnya. Dan untuk bikin kitas ini karena lumayan agak sedikit susah, kemarin akhirnya kita minta bantuan agensi. Nah untuk bantuan agensi pun agensi minta dokumen lengkap. Jadi pertama kali kita sekarang mau bahas apa sih kitas, itu dulu aja ya teman-teman ya. Apa sih kitas? Kitas itu adalah surat izin tinggal terbatas. Jadi buat teman-teman yang nikah sama orang luar dan si calon, bukan si calon karena udah nikah jadi suami, si suami teman-teman ini mau tinggal di Indonesia dan pengen stay di Indonesia kayak Omar sekarang stay di Indonesia, mereka harus punya kitas. Kitas itu umurnya 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun teman-teman bisa memperpanjang kitas. Gimana caranya biar bisa dapat kitas? Untuk teman-teman, calon teman-teman, suami teman-teman yang pengen tinggal di Indonesia bisa dapat kitas itu dengan ngajuin persyaratannya ke imigrasi. Jadi kalau teman-teman yang pengen dapetin kitas tanpa agensi, teman-teman bisa datang ke imigrasi dan bertanya apa aja sih syarat-syarat untuk bikin kitas. Karena di kantor imigrasi teman-teman bisa langsung datengin loket untuk ngurusin kitas. Jadi di loket itu khusus untuk ngebantu teman-teman untuk bikin kitas. Bikin kitas, kitab itu surat izin tinggal tetap, kalau nggak salah tetap, dan itu 5 tahun. 5 tahun untuk kitab itu 5 tahun. Kalau untuk kitas itu 1 tahun. Jadi sebelum dapat kitab, teman-teman ngajuin kitab, teman-teman harus punya kitas dulu. Pertama setelah nikah, kitas wajib dimiliki. Jadi kalau nggak ada kitas gimana ya? Kalau misalnya abis nikah terus kita nggak bikin kitas itu gimana ya? Kendalanya tanpa kitas itu nanti suami teman-teman bisa kena stay over di Indonesia. Dan kalau udah stay over itu agak ribet ngurusinnya. Nanti kita bakalan bahas di video berikutnya tentang stay over Indonesia. Jadi apa aja sih akibat stay over di Indonesia kalau nggak punya kitas, nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini kita bakalan bahas tentang kitas. Nah, you can show about kitas. Nah, nanti Omar di sini bakalan ngeliatin apa itu kitas. Number, this is number. Ya, I will show you. No. Nah, kitas itu kayak gini. Nah, ini kitas. Maaf ya teman-teman, agak ini ditutup. Nah, ini kitas. Ini dapat dari imigrasi.
Kita kemarin bikin ini kita di Bandung, dapatnya kayak gini. Jadi pengajuannya gimana? Pengajuannya teman-teman bisa tanya persyaratannya. Biasanya sih persyaratannya itu tetap dokumen suami teman-teman, dokumen yang dulu pernah dibawa sebelum nikah ke Indonesia, kayak yang di video kemarin tentang persyaratan nikah di Indonesia. Jadi itu dokumennya tetap sama. Paspor fotokopi. Kedua itu identity card, itu adalah identitas kayak KTP. Yang ketiga itu domisili atau residen, keterangan domisili si pasangan kalian. Yang keempat itu adalah akte kelahiran. Yang kelima itu adalah foto juga penting. Yang keenam adalah jadi fotonya mungkin 4 ya teman-teman, agak lupa itu fotonya ukurannya kalau nggak salah 3x4. Teman-teman bisa tanya aja langsung ke ya. Enggak 3x4, Omar bilang 2x3 ya, 2x3. Teman-teman bisa tanya langsung ke imigrasinya, karena ini kemarin kita nih bikin kita situ bulan Desember dan ini bulan akhir April, jadi agak sedikit lupa. Jadi bisa ditanyain langsung ke imigrasi untuk pembuatannya. Dan yang keenam itu teman-teman harus punya kayak kemarin itu Omar bawa single marriage juga dibawa, sama yang berikutnya adalah surat keterangan izin nikah dari pihak kedutaan. Itu harus dibawa, yang udah di fotokopi dari bahasa Arab sama yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan jangan lupa dicap juga pasportnya. Jadi setelah nikah, astagfirullah, bukan paspor. Maaf teman-teman, lupa, agak susah ngomong. Jadi setelah teman-teman nikah, I am not talking about that, like this first time, that is after. Jadi pertamanya setelah teman-teman nikah, teman-teman bisa bawa buku nikah. Buku nikah ini bisa dibawa, buku nikah, ke kedutaan pasangan kalian dan minta dicap. Jadi buku nikah ini teman-teman bisa bawa ke kedutaan dan minta dicap di kedutaan kalau misalnya teman-teman itu resmi udah nikah. Jadi nanti dapat cap dari kedutaan. Ada sebagian dari hasil Siska tanya-tanya sama teman-teman juga, teman-teman yang lainnya udah nikah sama WNA, itu perlu jadi ada cap. Nah, balik lagi ke topik. Jadi untuk masalah yang cap kedutaan, teman-teman bisa ngobrol sama kedutaannya langsung gimana prosedurnya setelah nikah. Jadi kadang beda kedutaan, beda aturan, jadi teman-teman bisa diobrolin sama kedutaan masing-masing negara. Nah, untuk bikin kitas ini prosedurnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus melengkapi dokumen-dokumennya. Dan untuk perempuan, karena di sini Siska yang WNI, jadi Siska yang jadi istilahnya penjamin. Nah, di Indonesia ketika Omar tinggal di Indonesia, Siskalah yang jadi penjamin atau sponsor, pihak sponsor. Jadi dokumen perempuan, dokumen WNI-nya ini benar-benar dibutuhin karena kita sebagai sponsor. Nah, apa aja sih yang dibutuhin? Yang dibutuhin itu adalah KTP kita, udah gitu surat domisili kita, udah gitu paspor kita juga, udah gitu kakak kita, kartu keluarga, udah gitu yang paling penting adalah
karena kita sebagai sponsor, karena WNI di sini istri WNI atau suami WNI itu adalah penjamin sponsor dari pihak WNA, kita harus punya tabungan minimal 25 juta di rekening kita. Nanti pihak imigrasi bakalan tanya dan bakalan ngecek tabungan kita. Jadi kita harus punya tabungan di bank 25 juta untuk menjamin WNA-nya, dan kita bakalan bisa datang ke bank buat dapat rekening kayak rekening koran gitu. Boleh di print, minta printannya, atau boleh buku tabungannya di fotokopi. Jadi teman-teman bisa pilih cara yang mana. Itu sangat penting ya teman-teman. Untuk biayanya, kalau teman-teman mau langsung diurus di imigrasi, teman-teman bisa lihat di website imigrasi resmi berapa biayanya untuk pembuatan kitas. Sedangkan teman-teman yang pengen bikin kayak kita kan melalui agen, teman-teman bisa menghubungi agennya masing-masing untuk berapa sih biayanya gitu untuk pembuatan kitas ini. Dan kalau teman-teman butuh bantuan juga tentang agen, teman-teman bisa tanya di YouTube kita. Nanti kita bakalan kasih telepon agennya kalau teman-teman emang perlu, karena kemarin kita pakai agensi ini dan alhamdulillah lancar. Ini bukan promosi ya teman-teman, bukan promosi agensi yang saya pakai, yang Siska Momar pakai, bukan. Hanya untuk sebatas ngebantu teman-teman kalau teman-teman pengen lebih mudah dapetin kitas. Jadi kalau dibantu itu sama agensi, insya Allah itu lebih mudah prosesnya, lebih enak. Jadi kita nggak usah bolak-balik keluar imigrasi, bolak-balik imigrasi. Karena kemarin ini habis nikah, Siska sama Omar ini lumayan agak sibuk, jadi nggak bisa bolak-balik ke imigrasi. Jadi kita milih agen, karena agen bakalan handle semuanya. Jadi itu lebih mudah dan lebih waktunya itu lebih enak, lebih singkat tuh. Nah setelah diproses nih, jadi kita ngajuin nih ke imigrasi. Kita ngajuin ya, we bring all document to immigration for get kita straight. Jadi kita ngajuin semua dokumen, kita serahin semua dokumen, baik itu ke imigrasi atau baik itu ke kedutaan, ke imigrasi atau baik itu ke imigrasi atau itu ke agensi. Setelah kita ngajuin, bakalan si agensi atau imigrasi ini bakalan ngajuin ke direktorat. Jadi kita nunggu waktu untuk pengajuan ke direktorat. Nah setelah itu, kalau untuk teman-teman yang ngajuin ke imigrasi, teman-teman nanti nunggu pihak imigrasi ini mensurvei teman-teman. Ada acara survei gitu, ada acara survei. Nah nanti setelah survei nanti teman-teman ada proses selanjutnya sama yang agensi juga. Nanti pihak agensi bakalan bantu gimana prosesnya sampai teman-teman nanti sama pihak agensi atau pihak imigrasi dikasih pengajuan televisa. Nanti kita dikasih surat untuk pengajuan televisa. Jadi setelah di ACC nih, misalnya kitas kita, dokumen kita udah lengkap semua, yang diajuin ke imigrasi udah lengkap semuanya tanpa kendala, nanti pihak imigrasi atau pihak agensi bakalan telepon kita dan kita dikasih surat untuk pengajuan televisa. Nah pengajuan televisa ini teman-teman bisa ngambil di negara terdekat. Jadi teman-teman bisa milih mau ngambil di mana, di Malaysia atau di Singapura, di Vietnam, Thailand, itu bebas teman-teman mau ngambil di mana. Kemarin Siska sama Omar itu ngambil di Malaysia. Jadi kita ngajuin televisanya ke Malaysia. Jadi setelah dapat surat
surat pengantar dari imigrasi Indonesia, kita akhirnya pergi ke Malaysia. Nah, setelah di Malaysia nanti teman-teman bisa datang ke kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia buat ngedapetin telek visa. Nah, telek visanya setelah teman-teman dapetin dari Malaysia kayak gini. Bentar, kita bakal liatin ke teman telek visa. Telek visa. Ya, jadi nanti setelah ke Malaysia teman-teman dapat telek visa kayak gini. Baik. Telek visanya kayak gini. Ya, nanti setelah teman-teman dapat telek visa, teman-teman balik lagi ke Indonesia dan teman-teman datang lagi ke pihak imigrasi atau ke agensi teman-teman buat ngasih yang telek visa ini. Jadi dari telek visa ini nanti si pihak imigrasi bakalan ngajuin lagi proses untuk pembuatan kitas. Itu harus nunggu lagi. Jadi kita habis ngajuin telek visa, kita tunggu lagi. Nanti bakalan ditelepon lagi untuk pemotretan kitas. Jadi setelah telek visanya beres, kita tunggu, dan kemarin alhamdulillah kita ngerjain prosesnya alhamdulillah lancar, jadi nggak gitu butuh waktu yang lama. Kita dapat kitas alhamdulillah, jadi cepat kita dapat kitasnya, dan alhamdulillah pihak agensinya juga ngebantu kita, sangat ngebantu, jadi kita dapat kitas alhamdulillah cepat. Nah, setelah itu kita dapat kitas. Nah, kitas ini berlaku 1 tahun teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah nikah sama orang asing, sama WNA, jangan lupa persyaratan-persyaratannya dilengkapi ya teman-teman, sampai akhirnya teman-teman bisa dapat kitas. Karena kitas itu penting untuk tinggal di Indonesia, daripada nanti suami teman-teman itu bermasalah di Indonesia dan akhirnya dideportasi. Yang dengar kata-kata deportasi itu serem banget ya teman-teman. Deportasi, jadi nggak bisa balik lagi ke Indonesia lah, di blacklist lah sama Indonesia lah gitu. Itu serem banget. Jadi harus punya kitas, karena WNA akan aman di Indonesia kalau dia punya kitas. Dan kalau suami teman-teman punya kitas, banyak keuntungannya teman-teman, banyak keuntungannya. Jadi bisa buka rekening juga di Indonesia, bisa mudah kemana-mana gitu, karena masing-masing negara, di negara asing itu kan beda-beda ya tinggal di Indonesianya. Kayak Omar, you get free visa in Indonesia only 1 month, right? 1 month. 1 month. Jadi kalau Maroko di Indonesia itu dikasih waktu tinggal di Indonesia itu hanya 1 bulan. Jadi kalau sebelum dapat kitas harus bolak-balik Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Karena kenapa? Karena untuk negara Maroko di Indonesia itu nggak bisa bikin visa on arrival, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus bolak-balik Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Kan kalau misalnya udah nikah sama orang, kalau misalnya teman-teman nikah sama orang Maroko agak ribet ya teman-teman ya, lumayan biayanya juga gede. Sebelumnya sih bisa bikin visa on arrival Maroko di Indonesia, tapi sekarang nggak bisa. Jadi agak ribet kalau harus ya, kalau pasangan teman-teman harus bolak-balik bolak-balik Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia, itu agak ribet. Kayak Omar kemarin 4 kali bolak-balik Malaysia, Indonesia. 4 kali bolak-balik karena kendala dokumen. Dan setelah dapat kitas, alhamdulillah Omar bisa tinggal di sini lebih lama lagi, setahun. Dan kenapa kita baru bikin tentang kitasnya sekarang? Karena sebelumnya kita pas mau menjelaskan tentang bikin kitas, tentang prosedurnya, itu kita masih agak-agak sibuk ya teman-teman ya, karena kita bolak-balik ke sini ke sana, ke sini ke sana gitu. Jadi
baru kali ini. Semoga video tentang penjelasan kita ini juga bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman semua. Dan seperti biasa, kalau teman-teman mau bertanya apapun boleh komen di YouTube kita, insya Allah kita bakalan bantu. Kalau teman-teman mau nanya tentang agensi juga boleh, insya Allah bakalan kita bantu juga. Kalau teman-teman ada yang perlu agensi di Malaysia juga, insya Allah kita bantu. Jadi kita punya agensi juga di Malaysia dan di Indonesia, insya Allah kita bakalan bantu. Ini bukan ini ya teman-teman ya, bukan promosi, bukan iklan juga, hanya untuk membantu teman-teman biar proses pernikahan teman-teman ini lancar. Dan kemarin kita pakai agensi yang di Bandung, jadi buat teman-teman yang mau bikin kitas di Bandung, insya Allah bakalan kita bantu untuk menghubungi agensinya. Jadi sekali lagi time because time, karena waktu ini udah lama durasinya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, yang udah dukung channel kita, terima kasih. Buat teman-teman kalau misalnya ada masukan, apa aja sih, misalnya ada masukan, ada ide, atau mau bertanya sesuatu ke kita, kayak ada pertanyaan kayak question gitu ke kita, boleh, nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya. Jadi bertanya apa aja lah, tentang misalnya boleh tentang pernikahan kita, boleh tentang dokumen, boleh tentang apa aja, tentang segala macam hal, teman-teman boleh komen di YouTube kita, insya Allah kita bakalan bahas di video selanjutnya. Dan kita insya Allah bakalan kasih info yang lengkap dan juga real buat teman-teman semua. So, terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Terima kasih ya. Like Terus dukung video kita dengan cara like video kita dan subscribe video kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.